Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini aku jujur baca komentar ini sih, bukan bertanya, baca komentar. Ada yang nanya, waktu itu kayaknya ada yang memperlihatkan rumah Ko Felix deh, podcast. Saya lupa podcast siapa. Atta, Halilintar. Terus Atta. Terus ada komen yang intinya kritik lah bahwa rumah Ko Felix yang luas itu, rumah Ko Felix bagus loh. Dianggap tidak mencerminkan kesederhanaan. Bagaimana Ko Felix menanggapi kritik ini? Salah satu lagu yang aku suka itu ya, lagunya Jay Chou. Apa aku nggak dengerin tuh masalahnya? Judulnya, artinya apa juga aku nggak tahu. Judulnya Superman Can Fly. Itu masalah klasik orang-orang yang berada di dalam sorot lampu. Karena orang-orang di dalam sorot lampu itu tidak akan bisa cukup untuk cerita lagu itu ya, tidak akan cukup untuk bisa menyenangkan orang lain. Dan peribahasa bahasa Arab yang akan kusampaikan dalam bahasa Indonesia adalah tidak mungkin mulut kita bisa menyenangkan, kita tidak bisa mungkin untuk menyenangkan setiap orang. Atau kita nggak bisa ngendalin mulut orang untuk bicara baik tentang kita. Jadi kalau orang dalam sorot lampu itu harus siap-siap untuk selalu salah atau tidak selalu benar. Artinya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Maka yang penting adalah kita punya prinsip. Nah, prinsipku sederhana. Pertama adalah tidak dosa untuk punya rumah mewah. Walaupun rumahku tidak mewah sebenarnya. Rumahku tidak pernah didatengin orang. Yang diliput sama Atta adalah studioku. Jadi aku punya... Studionya aja udah gede gitu. Betul. Nah, itu dia. Maka prinsip di dalam hidupku adalah dakwah. Jadi gini, aku punya sesuatu yang aku selalu bilang sama anak-anak di Yuk Ngaji, komunitasku. Hidup boleh tidak sempurna, karya dakwah harus sempurna. Maka itu bisa kita lihat kalau misalnya nanti Cikrisin main ke studioku, semua barang-barang kita itu merek yang paling bagus. Tapi kalau barangku itu second atau third tier. Kita nggak ambil yang paling bagus. Kenapa? Karena itu prinsip kita. Jangan sampai masjid itu lebih jelek daripada rumah. Kalau masjid lebih jelek daripada rumah, kita akan lebih nyaman di rumah dan nggak pernah ke masjid. Tapi kalau masjid kita lebih bagus, maka kita kan terus ke sana, lalu kemudian kita cuma pulang untuk beristirahat aja. Maka dari segi budget pun studioku lebih bagus daripada rumahku. Dari segi budget lebih mahal, dari segi AC lebih banyak. Dari segi semua itu lebih proper daripada rumahku. Nah, sehingga tapi rumahku untuk kebanyakan ya bagus. Tapi itu perlu juga. Tapi aku punya prinsip contoh kayak gini ya. Mobil. Aku pengen banget mobil-mobil bagus. Sebagai seorang laki-laki tentu saja. Tapi aku tahu bahwasanya kalau aku sudah milih profesi ini, walaupun aku bukan ulama, tapi setidaknya dianggap orang ulama. Maka ada dua profesi yang kayaknya menyakiti orang. Ulama sama penguasa. Kenapa? Karena menyakiti. Karena menyakiti orang. Karena gini, karena dia ngomong soalan akhirat kan. Dia ngomong soalan akhirat, dia ngomong soalan sabar. Tapi gimana lu bisa ngomong sabar? Lu ngomong sabar enak, tapi orang lain seperti apa? Nah, ada dua yang menyakiti kalau dia bermewah-mewahan. Pertama penguasa, yang kedua adalah ulama. Tapi kalau pengusaha, mewah-mewahnya itu menginspirasi. Jadi kalau dia flexing pun itu dosanya masih dalam tanda kutip ya. Nggak terlalu parah sebenarnya. Dibandingkan dengan ulama atau penguasa. Kalau ulama orang kan bilang begitu pasti. Aku bayangin, aku pernah naik mobil, aku sebut aja Avanza, di stopin orang. Ustadz kok naik Avanza sih? Bukannya Ustadz tuh harusnya naik motor aja, sederhana aja. Aku bilang gini dalam hatiku, aku tuh punya orang-orang yang aku harus pergi. Dan ketika aku pergi, aku harus ngisi di situ. Aku kadang-kadang pulang jam 11, jam 12 malam. Dan besoknya aku harus sedia lagi, subuh lagi untuk ngisi di tempat yang lain lagi. Aku perlu tempat istirahat. Kalau aku naik motor, cetok aku sakit. Dan aku udah pernah. Maksudnya aku kehujanan motor pernah. Banjir pernah dan segala macam pernah. Artinya, pertama itu adalah tidak dosa. Yang kedua, aku punya standar. Ketika aku beli mobil, standarku adalah waktu itu ya, 600 ke bawah. Nah makanya ketika aku beli, misalnya contohnya aku beli mobil, aku punya budget misalnya contoh 300, bapakku yang nambahin jadi 600. Nah rumah itu juga sama. Artinya, nah itulah punya privilege orang tua kaya ya. Jadi aku masih tetap bisa punya rumah bagus, walaupun akhirnya ya mobil aku jual, terus kemudian kita pakai mobil yang lebih sederhana lah. Walaupun kalaupun kita beli ya kita tidak akan lebih daripada itu, kecuali untuk dakwah. Kalau untuk dakwah aku akan beli yang terbaik. Maka aku bilang sama semua pengusaha-pengusaha muslim, aku bilang, belilah mobil bagus. Supaya nanti kalau misalnya kalian ngundang ustadz kalian yang jemput pakai mobil itu, sehingga ustadznya nggak salah tuh. Tapi kalau ustadznya harus beli mobil bagus, gitu kan ya. Contoh misalnya kayak aku tiba-tiba beli Alphard misalnya kayak gitu, itu nanti akan ada fitnah, walaupun nggak dosa. Balik lagi, kalau dosa kita sudah sepakat tidak dosa, tapi akan ada fitnah, orang-orang ngomong.
Oke.